Selamat malam Pak Hendra. Perkenalkan kami dari kelompok 27 akan membahas sistem persamaan linear untuk logika pilihan dalam visual novel. Perkenalkan anggota kami ada saya, Ignatius Otniel Moses dengan NIM 187241178. Dan juga saya Irza Ahmad lagi dengan NIM 187241008. Kemudian kita harus mengetahui dulu apa sih yang akan kita buat dengan metode sistem persamaan linear ini, yakni visual novel. Dan izinkan saya untuk menjelaskan apa sih itu visual novel sebenarnya. Visual novel adalah media penceritaan interaktif yang seringkali disajikan sebagai permainan yang menggabungkan teks, seni visual, dan audio untuk menciptakan pengalaman naratif yang imersif. Berasal dari Jepang, visual novel berfokus pada gameplay yang berpusat pada cerita, di mana pemain membuat keputusan yang mempengaruhi alur cerita, hubungan antar karakter, dan hasil yang diperoleh, yang seringkali mengarah pada beberapa akhir cerita. Oke, baik. Pertama, saya akan bahas apa itu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear atau biasa kita singkat sebagai SPL adalah kumpulan persamaan matematika yang masing-masingnya merupakan kombinasi linear dari sejumlah variabel. Sebuah SPL dengan M buah yakni sepanjang M, persamaan dan N variabel yakni X1 hingga Xn yakni panjang X sepanjang N dapat dinyatakan sebagai bentuk pada gambar di bawah ini dengan bentuk AX sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien, X adalah variabel, dan B adalah hasil atau bisa disebut konstanta. SPL dalam bentuk matriks itu ada tiga bentuknya, yakni yang pertama dalam bentuk matriks penjumlahan, kemudian SPL dalam bentuk matriks perkalian, dan SPL yang dinyatakan dalam bentuk matriks augmented. Kemudian, matriks dan determinan. Matriks. Matriks merupakan representasi dari data berbentuk dua dimensi yang memainkan peran penting dalam sistem persamaan linear. Dapat kita lihat bentuk matriks seperti berikut ini. Kemudian, determinan adalah nilai skalar yang dihitung dari matriks persegi atau N kali N. Jadi bentuknya itu sama, yang menyerupai persegi, panjang dan lebarnya, dan memberikan informasi penting tentang sifat matriks. Properti utama determinan dalam konteks SPL adalah yang pertama, solusinya unik. Jika determinan matriks A yang dilambangkan dengan det dalam kurung A tidak sama dengan nol, atau determinan A atau det dalam kurung A tidak sama dengan nol. Dan yang kedua, ketiadaan solusi atau solusi tak hingga jika det dalam kurung A atau determinan A sama dengan nol. Kemudian ada invertibilitas matriks. Matriks A dikatakan invertibel jika terdapat matriks A inverse sedemikian rupa sehingga A kali A inverse sama dengan I, di mana I adalah matriks identitas. Dalam konteks sistem linear, invertibilitas memastikan bahwa sistem matriks memiliki solusinya yang unik. Kemudian, operasi baris elementer. Operasi baris elementer adalah teknik yang digunakan untuk menyederhanakan matriks dengan cara mengubah baris-barisnya. Metode ini diterapkan pada matriks augmented untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ada tiga jenis operasi baris elementer yang dapat dilakukan terhadap matriks. Yang pertama adalah satu, mengalihkan seluruh elemen dalam satu baris dengan suatu konstanta tidak nol. Dua, menukar posisi dua baris dalam matriks. Yang ketiga, menambahkan sebuah baris dengan kelipatan baris lain. Dan penerapan OBE akan menghasilkan dua metode utama, yakni yang pertama metode eliminasi Gauss, yakni berhenti ketika matriks mencapai bentuk eselon barisnya, dan ada metode juga eliminasi
Gauss-Jordan, yakni berhenti ketika matriks mencapai bentuk eselon baris tereduksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh SPL-nya. Diberikan SPL sebagai berikut. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 6. Kemudian 2X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 14. Y tambah 2Z sama dengan 7. Dan kita dapat menemukan matriks augmentednya sebagai berikut. Dengan koefisien matriks kita ambil dari persamaan matriks persamaan linearnya di atas, yakni mendapatkan 1, 2, 0, 2, 3, 1, 1, 3, 2 untuk sebelum tanda sama dengan, dan setelah tanda sama dengan atau kita bisa bilang koefisiennya kita ambil 6, itu bukan 1, 4 ya, tapi 6, 14, 7. Dan langkah-langkah penyelesaian OBE-nya sebagai berikut. Yang pertama, operasi 2 kali R1 dikurangkan ke R2 untuk mendapatkan baris keduanya. Kemudian operasi untuk baris ketiganya dengan menambahkan R2 kepada baris ketiga. Kemudian operasi yang ketiganya kita ada beberapa barisan, yakni pertama kita pada baris ketiga akan kita kalikan dengan sepertiga. Kemudian pada baris kedua kita akan mengurangkan baris ketiga kepada baris kedua. Kemudian untuk baris pertama kita akan mengurangkan baris ketiga kepada baris pertama. Dan untuk baris pertama juga kita akan mengkalikan baris kedua dan kita tambahkan kepada baris pertama. Dan kita akan menemukan OBE-nya itu sebagai berikut, yakni 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 1, dan dengan koefisiennya 1, min 1, 3. Dan pengertian dari eliminasi Gauss-Jordan sendiri adalah pengembangan dari metode eliminasi Gauss yang menerapkan operasi baris elementer atau OBE pada matriks augmented hingga terbentuk matriks eselon baris tereduksi. Dalam metode ini, nilai-nilai variabel dapat langsung diperoleh dari matriks augmented akhir jika sistem persamaan memiliki solusi unik tanpa perlu melakukan substitusi mundur. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah mekanik dalam game visual novel. Jadi kita akan mulai mengimplementasikan sistem persamaan linear ke dalam visual novel. Pada kasus ini, mekanik permainan dalam game bertipe visual novel dengan fokus pada analisis game study. Versi yang digunakan adalah versi bahasa Inggris dengan pembaruan terbaru versi V1.03 yang diunduh dari situs Ryu Games. Dalam game ini terdapat dua mekanisme inti yang menjadi fokus, yaitu playing prompt dan choice prompt. Pada playing prompt merujuk pada elemen antarmuka yang memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan cerita dalam game. Pada playing prompt ini digunakan untuk pertama menyampaikan narasi utama dan perkembangan cerita. Kedua, menampilkan dialog antara pemain dan karakter lain. Yang ketiga, memberikan konteks visual melalui ilustrasi latar belakang dan ekspresi karakter. Selanjutnya adalah choice prompt. Choice prompt adalah elemen mekanik utama dalam game study steady yang memberikan kesempatan kepada pemain untuk membuat keputusan. Dalam game ini terdapat 4 rute utama yang berfokus pada masing-masing heroin, yaitu Nanoka's Road, Yu's Road, Mei's Road, Hazuki's Road. Pada select a destination dan study steady dirancang dengan struktur berikut. Pertama adalah pemain akan dihadapkan pada select a destination seperti yang digambar sebanyak 4 kali selama permainan. Setiap prompt meminta pemain memilih lokasi tertentu, di mana setiap lokasi terkait langsung dengan heroin tertentu. Lalu jumlah lokasi yang diberikan ada sebanyak 4 lokasi seperti di gambar. Pemain harus memilih lokasi yang berhubungan dengan heroin yang diinginkan untuk membangun kedekatan. Selanjutnya adalah syarat dan kondisi pemilihan rute.
Untuk membuka rute tertentu, pemain harus memenuhi syarat interaksi dengan heroin yang diinginkan. Yang pertama, pemain harus berinteraksi setidaknya 3 kali dengan heroin yang diinginkan untuk memastikan rute tersebut terbuka. Yang kedua, pemain dapat membuka rute dengan hanya 2 kali interaksi, asalkan tidak berinteraksi lebih dari 1 kali dengan heroin lain. Yang ketiga, jika pemain membagi interaksi secara merata di antara semua heroin dengan cara berinteraksi 1 kali dengan setiap heroin, maka pemain akan diarahkan ke rute bad ending. Sebagai contoh, jika pemain memilih lokasi yang terkait dengan U sebanyak 3 kali, maka rute U akan terbuka. Sebaliknya, jika pemain membagi pilihan secara merata atau tidak fokus pada satu heroin, cerita akan berakhir pada rute bad ending. Selanjutnya adalah tempat yang dikunjungi oleh heroin. Pada setiap choice from select destination yang diberikan, masing-masing heroin akan mengunjungi lokasi yang berbeda. Berdasarkan penjelasan eh, mekanisme game di atas, contoh skenario dapat disimpulkan dalam tabel berikut. Terus untuk kolom select destination pada nomor satu memilih angka 4 yang berarti ke school oleh you. Terus yang kedua memilih angka kedua berarti ke park. Lalu untuk nomor tiga memilih ke nomor satu berarti ke school route oleh heroinnya Hazuki. Terus yang keempat ini dia memilih sama juga ke school route dengan heroin Yu. Untuk tabel yang 3.2 untuk ke school atau ke nomor 4 yaitu oleh heroin Yu. Yang terus selanjutnya untuk ke satu ke school route oleh Nanoka. Lalu ke school route juga oleh Hazuki dan yang terakhir ke school ke oleh heroin Mai. Yang berarti eh, dengan apa bad ending dengan akhir cerita bad ending. Nah, sekarang masuk ke dalam sistem persamaan linear untuk logika pilihan dan jadi untuk menerapkan metode eliminasi Gauss-Jordan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dan menentukan semua kemungkinan hasil berdasarkan pilihan pemain. Dan SPL ini menggunakan variabel XA sama dengan jumlah lokasi yang dipilih untuk Nanoka, XB jumlah lokasi yang dipilih untuk U, XC jumlah lokasi yang dipilih untuk Mai, dan XD jumlah lokasi yang dipilih untuk Azuki. Berdasarkan aturan permainan dan tabel, SPL ini dirumuskan dalam bentuk berikut. Pada tabel 3.1, rumusnya adalah XA sama dengan 0, yang artinya pemain tidak memilih lokasi yang dikunjungi Nanoka. Untuk XB sama dengan 3, berarti pemain memilih 3 lokasi yang dikunjungi oleh U. Yang tadi dengan U 3 lokasi yaitu ke ke lokasi keempat, kedua, dan ke satu. Terus yang XC sama dengan 0, pemain tidak memiliki lokasi yang dikunjungi oleh Mai, berarti yang SD sama dengan satu. Pemain memilih satu lokasi yang dikunjungi Hazuki. Dan tadi Hazuki mengunjungi tempat ke nomor satu. Dapat didapatkan rumus yaitu XA plus XB plus XC plus XD sama dengan 4. Total lokasi yang dipilih adalah 4. Pada tabel 3.2, Nanoka tadi memilih satu lokasi yaitu Nanoka ke lokasi ke satu, terus XB sama dengan satu, pemain memilih satu lokasi yang dikunjungi oleh Yu, Yu memilih ke lokasi ke nomor 4. Terus XC sama dengan satu, pemain memilih satu lokasi yang dikunjungi oleh Mai. Mai tadi mengunjungi ke nomor 4 dan juga yang terakhir adalah Hazuki. Hazuki juga mengunjungi ke satu tempat yaitu eh, ke nomor satu. Dengan di akhir rumus yaitu XA plus XB plus XC plus XD sama dengan 4. Total lokasi yang dipilih adalah 4. Lanjut. Nah, dapat didapatkan matriks augmented dari tabel di atas tadi rumusnya yaitu 1000 sama dengan 0, 01000 sama dengan 3 untuk U, 0010 sama dengan 0 untuk My,
0001 sama dengan satu untuk Hazuki. Dan didapatkan akhir yaitu 1111 sama dengan 4 yang berarti total 44. Untuk tabel 3.2 10001 untuk Nanoka, 0100 sama dengan satu untuk Yu dan 0010 untuk Mai dan 0001 sama dengan satu untuk Azuki dengan total lokasi yang dipilih adalah 4 yaitu 1111 sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaian dengan eliminasi Gauss-Jordan. Dikarenakan R1 sampai R4 sudah berbentuk matriks echelon reduksi, maka langkah yang perlu dilakukan hanyalah melakukan OBE pada matriks augmented tadi, yaitu dengan langkah untuk baris kelima dengan cara baris ke satu dikurangkan ke baris ke-5. Lanjut, untuk baris kelima, baris kedua dikurangkan ke baris kelima. Terus sampai baris ketiga kelima, lalu baris keempat kelima. Nah, dapat dihasilkan dengan nanti untuk baris yang paling bawah adalah 0000 dan dapat ditemukan dengan apa matriks dengan eliminasi Gauss-Jordan dan memenuhi syaratnya. Lanjut. Nah, untuk interpretasi hasil dan kesimpulan. Untuk tabel 3.1 sama dengan XA sama dengan 0, XB sama dengan 3, XY sama dengan 0, dan XD sama dengan 1. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa pemain memilih 3 lokasi yang sesuai dengan Yu, satu lokasi dan yang sesuai untuk Hazuki. Dan tidak ada lokasi untuk Mai maupun Nanoka. Solusi ini memenuhi syarat untuk mencapai rute U karena lokasi paling banyak terdapat pada U. Untuk tabel 3.2, XA sama dengan 1, XB sama dengan 1, XC sama dengan 1, XD sama dengan 1, yang berarti setiap heroin mengunjungi satu lokasi masing-masing dan menyebabkan ke rute bad ending. Modelan ini memberikan gambaran bagaimana setiap putusan pemain dapat menghasilkan rute tertentu, serta memastikan bahwa semua aturan permainan terpenuhi dalam proses analisis dan membuktikan logika pilihan dalam permainan benar secara sistematis atau matematis. Jadi kesimpulannya adalah untuk membuktikan kebenaran logika pilihan dalam permainan dalam visual novel ini, pemilihan dalam visual novel ini dimodelkan menggunakan sistem persamaan linear atau SPL dan diselesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan untuk memverifikasi keterkaitan antara pilihan pemain dan rute cerita. SPL dipilih karena mampu mempresentasikan aturan permainan secara eksplisit, memudahkan pembuktian konsisten logika. Hasilnya menunjukkan bahwa semua aturan dan konsekuensi pilihan sesuai dengan desain permainan tanpa inkonsistensi. Meski demikian, metode lain seperti simulasi berbasis logika atau algoritma graf dapat dieksplorasi untuk pendekatan yang lebih efektif. Oke, sekian. Terima kasih dari kami, kelompok 27. Mohon maaf jika terjadi kesalahan ucap atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.